dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Bilman. Saya Siti Asma Hasbi. Saya Miftahul Jannah. Saya Andi Fitri Ramadhani. Saya Naka Isa. Dan di sini kami akan menganalisis laporan keuangan perusahaan Kimia Farma dengan menggunakan metode analisis common size. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang telah didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Dengan itu, Kimia Farma telah berdiri selama lebih dari 100 tahun sejalan dengan pembangunan dan perkembangan bangsa, khususnya pada bidang kesehatan di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas terkait laporan keuangan perusahaan Kimia Farma Tbk pada laporan laba rugi per 31 Desember di tahun 2022. Untuk menentukan nilai dari common size-nya kita bagi, kemudian kita kali dengan 100%. Oke, baik, kita masuk dalam nilai laba kotornya itu sebesar 3.428.425.700. Kita bagi dengan penjualan bersih sebesar 9.232.675.971. Nah, hasil dari inilah kita kali dengan 100% sehingga menghasilkan 0,4%. Kemudian di bagian laba operasi sebesar 497.048.311. Nah, kita bagi lagi dengan penjualan bersih sebesar 9.232.675.971. Nah, hasil dari ini kita kali lagi dengan 100% sehingga menghasilkan 0,05%. Terus di bagian laba bersih itu sebesar 126.024.418 dibagi lagi dengan penjualan bersih tadi sebesar 9.232.675.971. Nah, sehingga menghasilkan 0,01%. Nah, untuk tahun 2023 sama dengan penjelasan di tahun 2022, di mana nilai laba kotornya itu sebesar 3.101.850.820. Kita bagi dengan penjualan bersih sebesar 9.995.033.049. Nah, hasil dari ini kita kali dengan 100% sehingga menghasilkan 0,3%. Kemudian di bagian laba operasi sebesar 1.570.247.111 dibagi lagi dengan penjualan bersih sebesar 9.995.033.049. Nah, hasil dari ini kita kali lagi dengan 100% sehingga menghasilkan 0,1%. Terus di bagian laba bersih sebesar 1.421.483.017 dibagi dengan penjualan bersih sebesar 9.965.033.049. Hasil dari ini kita bagi lagi dengan 100% sehingga menghasilkan 0,2%. Baik, berdasarkan data laporan laba rugi perusahaan Kimia Farma Tbk dengan menggunakan metode analisis common size, terlihat bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2022 1,91%, nah sedangkan pada tahun 2023 4,04%. Ini merupakan jumlah keseluruhan persennya. Nah, pada tahun 2023, penjualan bersih PT Kimia Farma Tbk mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Sebaliknya,
laba kotor mengalami penurunan dari tahun 2022 yakni 0,4% ke tahun 2023 0,3%. Laba operasi mengalami peningkatan pada tahun 2022 yakni 0,5% ke tahun 2023 0,1%. Laba rugi terhadap penjualan bersih mengalami peningkatan pada tahun 2022 yakni 0,1% ke tahun 2023 0,2%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma Tbk mengalami pertumbuhan positif secara keseluruhan pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada laba kotor, perusahaan Kimia Farma tetap berhasil meningkatkan laba operasi maupun laba bersihnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kimia Farma berhasil menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dalam perusahaan. Itulah tadi hasil penjelasan dari kami terkait dengan metode analisis common size pada perusahaan Kimia Farma. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil kelas biru bahkan Stop it. Get some help. Adit!